Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas kepenulisan ilmiah ya, terutama terkait kepenulisan mikro ya. Jadi ada kepenulisan mikro dan ada kepenulisan makro ya. Untuk lebih mendalam ya, materi hari ini tidak bisa membahas semua ya terkait kepenulisan ya. Karena materinya terkait perkuliahan bahasa Indonesia juga. Jadi mahasiswa perlu mengupdate atau merefresh sendiri gitu ya terkait materi-materi kepenulisan dari sumber penulisan ilmiah yang lain. Makro itu terkait dengan struktur dan tujuan penulisan secara umum, sedangkan mikro itu terkait dengan penulisan kalimat dan paragraf. Nah, agar tidak terlalu panjang, kita akan membahas mikro dulu ya. Nah, pertama kita ke kalimat dulu. Jadi, seperti saya sampaikan sebelumnya, dua hal yang sangat penting dalam penulisan ilmiah itu adalah kemampuan menulis dan kemampuan metodologi. Ya, jadi, kemampuan menulis ini akan sangat terbantu jika kita punya pengetahuan terkait kemampuan kepenulisan makro dan mikro. Ya, jadi terkait kalimat pertama kita harus memastikan ya tulisan kita itu jelas ya, subjek, predikat, objek dan keterangan ya. Memang tidak harus lengkap seperti itu, paling tidak jelas subjek predikatnya gitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah pastikan satu kalimat itu satu ide gagasan. Kalau kalimat itu terdiri dari satu gagasan, otomatis dia akan mudah dipahami dan tidak panjang ya. Jadi ketika kita menyampaikan gagasan lebih dari satu dalam sebuah kalimat, kita pindah saja ke kalimat yang baru. Juga gunakan kalimat aktif ya. Ini nanti kita ada contoh-contoh kesalahan dalam penulisan kalimat. Contoh kesalahan penulisan kalimat. Yang pertama, tidak jelas subjek, predikat, objek. Seperti ini saya ambil dari tugas akhir asli ya, nyata ya. Jadi dari skripsi, tesis, dan disertasi ya. Masih draft ataupun yang sudah final. Jadi contoh kesalahan penulisan dalam kalimat, yang pertama tidak jelas subjek, predikat, objek. Misalnya, namun jarang diulas melalui sudut pandang psikologi. Ini salah satu contoh dari tugas akhir ya. Oleh karena itu dipandang penting untuk melihat dinamika pengambilan keputusan dalam melakukan perilaku korupsi pada perempuan dalam sudut pandang psikologi. Nah, ini sama sekali kurang jelas ya. Subjeknya mana, predikatnya mana gitu ya. Kemudian terkait kalimat pasif, dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dihadapi ya oleh masalah. Ya. Kemampuan yang perlu dimiliki dalam melakukan analisis pemecahan masalah, salah satunya adalah kemampuan berpikir kreatif. Menurut Runco dan Yeager, kreativitas umumnya didefinisikan dengan hal-hal baru, dan seterusnya ya. Saya pikir ini sudah kalian bisa menebak ya, pada bagian mana dia dikategorikan sebagai kalimat yang pasif ya. Nah ini jadi dia otomatis kurang jelas ya, kalau kalimat pasif itu tidak jelas siapa subjeknya ya. Jadi walaupun kalimat pasif itu sebenarnya tidak dilarang ya, tetap boleh ya pada bagian-bagian tertentu, terutama pada bagian bab 3 ketika kita membicarakan metode ya. Tapi secara umum kita harus mengutamakan kalimat-kalimat yang aktif ya. Seperti misalnya menurut Runco dan Yeager, kreativitas umumnya didefinisikan, kan ini sangat mudah diubah menjadi kalimat aktif. Runco dan Yeager ya mendefinisikan ya kreativitas sebagai bla 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 gitu ya. Kalimat aktif akan lebih mudah dipahami ya oleh pembaca dan lebih mudah ditulis oleh penulis. Oke. Contoh kesalahan penulisan kalimat selanjutnya, kalimat yang terlalu panjang ya. Padatnya jadwal terbang yang mengharuskan mereka untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu untuk bekerja berpindah tempat jauh dari keluarga serta hari liburan terbatas dan seterusnya itu bisa dibagi menjadi 3 kalimat ya.
Bayangkan ya, 3 kalimat digabung menjadi 1 kalimat panjang. Jadi bisa dibagi jadi 3 kalimat seperti ini. Nah, ini kalau saya terlalu cepat nanti silakan di pause saja ya. Kemampuan menulis mikro selanjutnya adalah periksa penggunaan tata bahasa seperti preposisi ya. Di mana ya, preposisi di mana itu sebagai penghubung klausnya tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu contoh saja ya. Jadi kita perlu selalu mengupdate tadi ya, merefresh lagi kemampuan kepenulisan kita. Nah, kemudian periksa ejaan ya, jangan sampai ada kesalahan pengetikan ya, typo itu akan sangat menurunkan kredibilitas penulis ya, sudah sering saya sampaikan. Selanjutnya, ini tadi yang contoh dari dimana itu ya, nanti bisa ditemukan sendiri, ada linknya di akhir PPT ini. Di mana itu bisa berarti tempat. Kami ke restoran di mana teman merayakan pesta ulang tahun ya. Seharusnya kami ke restoran tempat ya. Di mana bisa dengan ya. Yang lebih tepat dengan gitu ya. Acara berikut adalah kuis remaja di mana lebih tepat kuis remaja dengan Chris Arya sebagai presenternya. Di mana ada yang lebih tepat menggunakan yang. Yang paling sering kita gunakan adalah ini ya. Mengadakan pelatihan di mana karyawan. Nah, ini dengan semikolon, titik koma. Perusahaan itu mengadakan pelatihan. Dalam pelatihan itu karyawan dibina untuk menjadi tenaga terampil. Nah, ini sumbernya preposisi dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan terkait paragraf. Paragraf itu kumpulan kalimat yang saling berhubungan dan terkait satu tema atau topik atau ide gagasan. Jadi kumpulan kalimat di sini berarti tidak boleh hanya satu kalimat ya. Jadi kalau satu paragraf terdiri satu kalimat, kemungkinannya adalah bahwa satu kalimatnya terlalu panjang. Yang kedua, kemungkinan lainnya bahwa di situ tidak cukup ya, hanya ada kalimat pendukung saja atau kalimat utama saja tanpa kalimat pendukung. Nah, ini yang harus selalu kita patuhi ya aturan ini ya. Satu paragraf, satu ide, tema, topik. Jika topik sudah berpindah kepada topik yang lain dalam paragraf tersebut, maka kita harus berpindah paragraf baru. Jadi pisah saja paragraf itu. Oke. Nah, sekarang anatomi paragraf ya, terdiri dari apa saja sih paragraf itu? Paragraf itu minimal terdiri dari satu kalimat utama ya, dan kalimat-kalimat pendukung. Ya, juga ada kalimat transisi ya, kalimat petunjuk ya, signpost ya. Jadi signpost itu yang misalnya pada bab ini kita membahas tentang A, selanjutnya kita akan membahas tentang B, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang mengindikasikan secara umum ya, ide, tesis utama dalam paragraf tersebut. Tidak semua paragraf memiliki kalimat utama secara spesifik. Ya, tapi harus diingat ya, pembaca harus bisa menarik kesimpulan secara mudah ya, bahwa ini paragraf ini sebenarnya tentang apa sih? Tentang satu hal saja, satu ide, satu topik, satu gagasan. Nah, kalimat utama bisa berada di bagian mana saja dalam paragraf. Tapi kalau kita menulis, kita harus berusaha meletakkannya di bagian awal paragraf ya. Ini akan sangat membantu dalam proses penulisan kita dan tentu saja ini akan mempermudah pembaca ya. Pembaca akan mudah memahami apa yang dibaca. Nah, selanjutnya kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini adalah informasi yang mendukung ide utama dalam kalimat utama ya, atau juga disebut adequate development ya. Nah, prinsipnya kalimat pendukung ini adalah yang mendukung ide gagasan itu. Nanti kita akan perlihatkan ya kalimat-kalimat pendukung apa yang tepat ya. Nah, kemungkinannya ada banyak ya kalimat pendukung ini ya. Bisa mengutip fakta ya, memberikan contoh ya, memberikan testimoni ya, kemudian mendefinisikan hal dalam paragraf, kemudian compare ya, membandingkan, kemudian mengevaluasi sebab ya, dan alasan
ya, memeriksa efek ya, atau konsekuensi, ya, menganalisis topik, ya, mendeskripsikan topik, menyampaikan kronologi dari sebuah kejadian, ya, ini prinsipnya sangat beragam ya. Nah, mungkin ini akan lebih tepat kalau kita bahas dalam video tersendiri ya terkait kalimat pendukung. Ini saya ambil dari Purdue OWL ya, Online Writing Lab ya, nanti akan saya sampaikan linknya di akhir presentasi. Nah, contoh kesalahan penulisan paragraf pada tugas akhir ya, kesehatan jiwa memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan seterusnya ya. Ini lebih mudahnya kita bagi ya, kita analisis berdasarkan kalimat ya. Ini terdiri dari 5 kalimat seperti ini. Nah, kita lihat ya, masing-masing satu kesehatan jiwa memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Nah, apakah ini kalimat utama ya? Apakah ini kalimat utama? Kita lihat harapan kita ini adalah kalimat utama ya, karena ini kalimat yang diletakkan pada awal paragraf. Nah, kemudian kalimat keduanya apa? Keseimbangan antara kesehatan fisik dan jiwa akan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan. Nah, apakah ini kalimat pendukung ya? Nah, kita lihat ya di kalimat pertama, intinya menyampaikan bahwa kesehatan jiwa memiliki kedudukan yang sama pentingnya ya dengan kesehatan fisik ya. Harapannya sebenarnya, harapan pembaca, saya sebagai pembaca, kalimat pendukungnya yang menyampaikan sama pentingnya itu harus dideskripsikan gitu ya. Harus lebih didetailkan. Nah, sementara di kalimat kedua di sini justru membicarakan keseimbangan antara kesehatan fisik dan jiwa akan memberikan pengaruh positif ya terhadap kehidupan. Ini walaupun ini sepertinya ini relevan, tapi sebenarnya kaitannya sangat lemah gitu ya. Nah, kemudian kalimat ketiga, akan tetapi kepedulian terhadap masalah kesehatan jiwa secara global masih sangat minim ya. Pertama, kita lihat ya di sini berpindah ke tema kepedulian. Ya, tadi yang pertama itu adalah kesehatan jiwa memiliki kedudukan yang sama penting, keseimbangan antara kesehatan jiwa, kesehatan fisik dan jiwa akan memberikan pengaruh positif, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia berpindah ke kepedulian terhadap masalah kesehatan jiwa secara global masih sangat minim. Nah, ini juga tidak didukung oleh bukti dan sumber ya, tidak ada kutipannya di sini ya. Secara global sangat minim itu apa buktinya ya? Itu apa sumbernya, dari mana dia berkesimpulan seperti itu? Paling tidak di sini harus ada satu kutipan ya, minimal ya. Nah, kalimat keempat, hal ini berkorelasi ya dengan semakin meningkatnya prevalensi gangguan jiwa dari tahun ke tahun, terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Nah, berkorelasi dengan semakin meningkatnya prevalensi gangguan jiwa. Itu satu hal di kalimat keempat ya. Kemudian terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Ya, ini sama ya dengan kalimat ketiga ya. Perlu ada bukti ya, perlu ada bukti dan sumber ya, bukti korelasi, bukti peningkatan apa gitu ya. Karena di sini menyampaikan berkorelasi dan semakin meningkat gitu. Nah, kemudian data WHO menunjukkan bahwa sekitar 300 juta jiwa di dunia mengalami depresi ya, 60 juta jiwa mengalami bipolar, 23 juta mengalami skizofrenia dan 50 juta mengalami demensia. Ya, ini adalah statistik gangguan jiwa ya. Nah, tapi di mana bukti peningkatannya di mana ya? Jadi kita menyampaikan data statistik, kalau kita menyampaikan peningkatan otomatis harus ada yang dibandingkan ya, bahwa dari sekian di tahun ini kemudian ini meningkat berapa persen dari 10 tahun lalu misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini bisa kita dari sini kita bisa belajar sedikit ya terkait kepenulisan, terutama kepenulisan mikro dari paragraf ini. Ya, jadi menurut saya
masing-masing kalimat dalam paragraf ini belum terintegrasi ya, belum koheren ya. Kalau penulis itu merasa bahwa kesehatan jiwa itu memiliki kedudukan yang sama penting dengan kesehatan fisik, kalau itu kalimat utamanya, ya tentu saja kalimat-kalimat selanjutnya harus mendukung itu, gitu ya. Jadi bahwa sama pentingnya itu pada proses seperti apa, ya pada kondisi seperti apa. Tidak mengatakan bahwa ini keseimbangan kesehatan fisik dan jiwa akan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan ya. Sama pentingnya itu berbeda hal dengan keseimbangan. Beda dengan kepedulian ya, beda dengan korelasi dan prevalensi gangguan jiwa dan statistik gangguan jiwa. Jadi sebenarnya masing-masing kalimat dalam paragraf ini bisa berdiri sendiri dalam paragraf yang baru ya. Jadi setiap kalimat dalam paragraf ini sebenarnya bisa berdiri sendiri menjadi paragraf-paragraf baru. Oke, saya pikir itu dulu video kita hari ini. Bisa membaca lebih lanjut ya di Master Bahasa Indonesia, Purdue Online Writing Labs, ya, kemudian Element of Style, On Writing Well, Write It Up, dan yang preposisi di mana tadi ini saya sertakan linknya. Begitu saja, terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.